Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enko Sasi, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engko Sasi, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Masih jabatan, Pak? Belum dilantik? Jabatan sebagai Kepala Bidang SMP saya sudah 1 tahun. Agustus ini ketemu Agustus hampir setahun lebih ya, setahun lebih sedikit gitu. Program fokus Bapak di bidang SMP ini, Pak, tahun ini? Program prioritas yang ada di bidang SMP, yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik gurunya maupun kepala sekolah. Kita sekarang sedang menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian di dalam kurikulum merdeka itu adalah ada yang disebut dengan rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu di dalamnya adalah ada data-data 3 komponen yang setelah diukur oleh Kemendikbudristek melalui asesmen nasional, terdapat tiga dimensi. Yang pertama yaitu mengukur literasi, kemudian yang kedua numerasi, yang ketiga karakter. Nah, ketiga komponen tadi nanti kita lihat di masing-masing sekolah. Kalau kita kategorikan ada merah, ada hijau, dan ada kuning. Yang hijau itu sudah dianggap bagus. Yang kedua itu yang kuning. Yang kuning itu berarti standar. Yang merah adalah yang memang penilaiannya masih di bawah. Nah, penilaian yang di bawah ini adalah masih fokus perbaikan yang dilakukan baik oleh Dinas Pendidikan maupun oleh sekolah itu sendiri. Melalui apa? Melalui perencanaan berbasis data. Jadi yang lemah itu kemudian kita lihat misalkan numerasi itu kan persoalan yang terjadi terhadap persoalan matematik sebagian besarnya, pelajaran matematik. Nanti pelajaran matematiknya kita lihat kenapa ini rendah. Nah, misalkan di penghitungan aljabar misalkan ya. Nah, nanti guru akan kita fokuskan bagaimana misalkan guru memahami tentang aljabar itu sendiri dan bagaimana menyampaikan guru kepada siswa. Gitu. Jadi nanti semua perencanaan itu sekarang harus berbasis data, tidak boleh sekolah merencanakan asal gitu. Jadi nanti kalau misalkan tentang hitung-hitungan, berarti bagaimana cara meningkatkan kapasitas guru? Berarti melalui sosialisasi, melalui BIMTEK, melalui workshop, nanti yang kemudian nanti akan berdampak kepada persoalan anggaran. Nah, anggaran itu kan bisa diambil dari uang dana BOS tuh. Dianggarkan, direncanakan dulu, kemudian dianggarkan, kemudian dilaksanakan. Nanti kita evaluasi lagi kira-kira perencanaan terhadap ketiga komponen tadi supaya baik itu sudah efektif atau belum gitu kan. Masalah dana bos, Pak. Ya. Terkait dana bos. Himbauan Bapak kepada pengguna anggaran dana bos di para sekolah gimana saat ini? Terkait dana BOS Ya. itu harus digunakan secara transparan dan akuntabel. Akuntabel itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Tadi itu merencanakan dana BOS itu harus berbasis data dan kebutuhan prioritas sekolah. Saya sampaikan pada rapat-rapat pembinaan kepala sekolah, penggunaannya itu harus sesuai dengan aturan, yaitu Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Di situ ada larangan, ada yang diperbolehkan, kemudian material atau bahan apa saja yang bisa dilaksanakan dari anggaran BOS di situ. Jadi kita terus lakukan pembinaan dan pemahaman kepada kepala sekolah. Tidak boleh kepala sekolah menggunakan anggaran BOS itu dengan
cara serampangan, harus sesuai dengan aturan seperti itu kan. Pak, masalah buku Pak, buku itu buku apa saja yang diperbolehkan menggunakan anggaran dana bos itu atau yang dilarang? Kalau buku itu buku teks pelajaran ya, itu boleh boleh dibayarkan dari dana bos, dan ini memang sudah berjalan, dan itu memang kewenangan sekolah. Jadi dinas itu tidak boleh mengkapitalis uang bos bahwa ini harus beli ke sana ke sini dan lain sebagainya. Pada prinsipnya yang didanai dari dana bos untuk membeli buku itu boleh secara aturan. Tentu harus disesuaikan dengan buku mata pelajaran apa gitu kan yang akan dibeli gitu kan. Oh iya Pak. Terkait pakaian Pak. Ya. Pakaian wajib beli di sekolah atau boleh beli di luar sekolah? Pakaian itu ada dua, ada yang bisa dibeli di sekolah, ada juga bisa dibeli di luar. Kalau dibeli di luar itu kan biasanya seragam putih biru ya, putih biru gitu. Itu boleh beli di luar gitu. Nah kalau beli di sekolah itu biasanya kan ada batik khusus tuh, dan kaos olahraga misalkan. Nah pertanyaannya boleh atau tidak boleh? Kalau semangatnya adalah membantu siswa, mendekatkan siswa untuk beli kaos dan baju di sana, selama tidak memaksa dan harganya juga terjangkau, tidak ada proses bisnis di dalamnya, saya pikir tidak ada persoalan gitu. Yang tidak boleh itu, dilarang itu memaksa peserta didik yang terutama yang tidak mampu. Ya syukur-syukur yang tidak mampu ini ada subsidi nih. Misalkan ada kelebihan 1.000-2.000 kan bisa dialihkan kepada siswa yang betul-betul tidak mampu, diberikan secara gratis begitu. Program Bapak Pak tentang kasus-kasus tawuran, bullying dan sebagainya untuk sekolah-sekolah anak-anak SMP ini Pak, program Bapak untuk mencegah itu, program apa yang sedang dilaksanakan oleh Bapak ini? Program yang sudah canangkan oleh kami melalui bidang SMP, karena ini adalah tahun pertama siswa baru masuk tahun pelajaran. Yang pertama, kepada sekolah dihimbau untuk membuat atau memasang pamflet-pamflet yang isinya itu stop tawuran, stop bullying, kemudian terkait dengan larangan menggunakan narkoba, rokok dan lain sebagainya, untuk dicetak sebanyak-banyaknya di sekolah agar ini bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan menghindari hal-hal negatif siswa adalah membuat pamflet-pamflet yang sifatnya himbauan atau anjuran siswa untuk tidak melakukan hal-hal di luar aturan dan ketentuan yang berlaku. Tinggal peserta didik bagaimana kita arahkan untuk mendapatkan prestasi yang lebih kompetitif, prestasi yang memang membanggakan baik siswa itu sendiri, orang tua, masyarakat, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Serang gitu. Masalah HP nih Pak saat sekarang. HP itu sebetulnya diperbolehkan atau enggak Pak? Untuk anak-anak sekolah di luar sekolah. HP itu selama tidak terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar, saya sampaikan kepada kepala sekolah untuk dilarang siswa membawa HP. Tetapi dengan pengecualian, kalau itu dibutuhkan untuk kegiatan praktek gitu kan, itu boleh itu. Misalkan kegiatan tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian kan ada searching di Google di sana untuk referensi mata pelajaran, itu boleh. Tapi kalau keseharian yang tidak terkait dengan proses KBM, saya sampaikan siswa untuk tidak boleh membawa HP seperti itu. Sambutan terakhir Pak, himbauan Bapak kepada kepala sekolah, siswa dan siswi di Kabupaten Serang Pak, ke depan. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, termasuk TU dan penjaga sekolah, saya himbau kita harus tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita
bagaimana melayani peserta didik dengan baik, kepala sekolah dan guru melaksanakan tupoksinya juga dengan baik gitu ya. Karena kita berorientasi kepada persoalan mutu. Jadi sekali lagi, ayo bareng-bareng dengan Dinas Pendidikan kita sama-sama mengupgrade kemampuan kita masing-masing dengan cara ya banyak belajar. Sekarang panduan itu, referensi itu bisa dicari literasinya di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Jadi guru-guru harus mengembangkan dirinya setiap saat dan setiap waktu gitu, karena proses pembelajaran ini kan selalu berubah gitu kan, dari kurikulum 13 sekarang kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Jadi dipahami saja bahwa tugas kita sangat berat bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa menjadi yang unggul dan baik serta lebih kompetitif. Itu mungkin ya yang terakhir dari saya. Mohon dukungan juga nih dari masyarakat semua, media, masyarakat dan akademisi, bagaimana proses pendidikan khususnya di Kabupaten Serang itu lebih meningkat.